terbaik yang akan Tuhan Yesus katakan kepada kita. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Dia, karena kita percaya ketika kita bersama-sama memuji dan menyembah Yesus, maka saat ini Tuhan hadir. Tuhan sudah hadir bersama kita, karena firman-Nya berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, maka Aku hadir. Dan ketika kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia, maka akan ada berkat-Nya yang melimpah, yang selalu ada buat kita. Mari kita tenangkan hati kita, kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu baik, yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk semua pemeliharaan-Mu kepada kami, terutama di tahun yang baru ini Tuhan. Kalau kami masih boleh menghirup nafas kehidupan kami, kalau kami boleh diberikan kesehatan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Dan terlebih lagi, kami juga sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau kami mempunyai keluarga, tempat kami di mana berkumpul, tempat di mana kami membagikan suka duka kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau mengangkat syukur kami Tuhan, karena kami tahu kami berharga di mata-Mu. Engkau yang selalu mengangkat kami, Engkau yang selalu meninggikan kami Tuhan. Dan kami akan tetap selalu berharga di mata-Mu.
kebaikan. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami ada di hadirat-Mu, ketika kami duduk diam bersimpuh, kami percaya Kau hadir dan Kau ada bersama kami. Dan kami akan memperoleh kekuatan yang hanya berasal daripada-Mu. Kami juga akan merasakan kedamaian, sehingga kami juga dapat merasakan berkat dan pemulihan-Mu bagi kami. Kami bisa merasakan kasih-Mu yang tiada duanya bagi kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Kami percaya ketika kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, maka kemuliaan-Mu, kuasa-Mu akan datang kepada kami dan dapat kami rasakan. Inilah iman kami kepada Engkau, Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau
luapkan hatimu. Tetaplah jadikanlah aku satu-satunya Tuhanku. Kasih karuniamu selalu ada bagiku. Berjalanlah bersamaku selalu, maka engkau akan melihat sesuatu. Maka engkau akan melihat sesuatu yang ajaib yang aku lakukan untuk. Sungguh engkau Tuhan yang besar, engkau yang selalu menyertai kami, engkau yang selalu ada bersama kami, dan kami percaya Tuhan, kami juga bisa merasakan engkau hadir melawat kami satu persatu. Terima kasih untuk segala kebaikan pada malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman, saat ini kami sudah siap Tuhan. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami. Biarlah Kau mengurapi kami semua, sehingga kami mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Dan kami juga sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini Kau sudah mengirimkan anak-Mu Bapak Charles ke tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau sudah mengurapi dia. Biarlah Kau pakai dia sesuai turut dengan kehendak-Mu, sehingga apa yang akan dia sampaikan semuanya hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini, semua ucapan syukur kami, pujian kami naikkan sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Brother Charles, silakan. Shalom. Selamat malam, Francis. Di sini semangat semuanya luar biasa. Malam ini temanya berkat Tuhan tak pernah habis. Francis percaya nggak berkat Tuhan tak pernah habis? Kalau percaya kita selesai. Kan nggak usah dibahas, benar nggak? Sebelum mulai, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Charles Susanto. Salah sedikit. Di situ Sutanto. Gak apa-apa, ganti nama. Artinya kan ada yang bawa saya makan-makan. Kan ganti nama harus makan-makan, benar gak? Setuju gak? Setuju. Oscar ya setuju. Saya olahraga pengajar dari PPK PKK Kusuman Bandung. Saya aktif di PD PKK Hati Tak Benoda Santa Perawalia, alias PD Buah Batu. Kalau hati di SPM pada bingung ya. Kalau Buah Batu pada tahu kan? Enggak juga. Kasihan Oscar. Enggak pernah main ya kayaknya. Diajak loh. Mau diajak siapa Oscar? Nah, Bu Esis, tema kita berkat Tuhan tak pernah habis. Ada hubungan nggak dengan Imlek? Ada. Jujur, Bu Esis, pertama kali dapat tema ini, dua orang tulis kaitkan dengan tradisi Imlek. Saya sakit kepala. Apa hubungannya berkat Tuhan sama tradisi Imlek? Tapi puji Tuhan, saya jadi banyak belajar sesuatu yang nggak pernah saya tahu. Tadi dibilang oleh Ibu Pujian, Kyunghi. Ada tahu nggak artinya? Selamat. Tahun baru. Apa beda Kyunghi sama Kungsi Pacai? Selamat jadi kaya. Saya mau. Selamat jadi kaya.
Ada yang tahu nggak? Yang tahu dapat apa loh? Dari Yuli kami juga saya. Ada? Yonghi sama kunci pacai, gongsi pacai sebenarnya sama artinya. Gongsi pacai itu bahasa Chinese-nya, Mandarin-nya. Yonghi dari bahasa Hokkien itu pada tahu. Jadi malu-malu. Next, di sini canggih, kos komen. Next, luar biasa. Di sini ada berfungsi. Kita coba buat, di sini. Harus komen dulu kalau bisa berfungsi dia. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kyonghi. Luar biasa kan? Kalimatnya simpel, Kyonghi. Tapi artinya panjang. Kalau gongsi pacai hampir sama kayak ini, cuma karena beda dialek. Kyonghi bahasa Hokkien artinya sama kayak ini. Merupakan ungkapan menyampaikan harapan baik. Setiap harapan itu baik atau jelek? Ada nggak yang berharap jelek? Aduh, tahun ini semoga saya tetap seperti ini. Susah ya susah aja. Ada nggak? Kalau kita didoakan, maunya baik apa enggak? Yakin? Luar biasa di sini. Jadi waktu kita menyampaikan Kyonghi, kita pun menyampaikan suatu doa. Adalah yang kita beri ucapan mendapat sesuatu yang baik seperti kesejahteraan, keberuntungan, kemakmuran. Hanya di Indonesia suka ditambah angpau naik. Benar nggak? Itu bagi yang muda, yang kecil, yang tua, aduh saya angpau. Di sini ada yang tua dapat angpau nggak? Ada, orang tua. Yang masih produktif biasa nggak dapat. Benar nggak? Malah kasih. Bapak Ibu, tradisi dengan iman kepercayaan kita saling melengkapi. Itu luar biasanya ajaran iman Katolik. Saya juga baru tahu setelah belajar ini. Tadinya juga bingung, apa sih hubungannya? Kita lihat di Mazmur 23 ayat 1. Baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Kalau kita punya Tuhan sebagai gembala, harapan kita yang baik atau yang jelek? Artinya menuju kemana? Masa pagi-pagi udah mau ke surga? Ada yang mau ke surga sekarang? Ada nggak? Nggak ada. Kita mau menuju ke surga, menuju kesuksesan, kesejahteraan dalam iman kita. Benar nggak? Kalau ada yang menjawab menuju ke surga, saya salut. Benar. Luar biasa bagi saya. Kita mengikuti Tuhan dengan kita mencapai masa depan lebih baik di dalam nama Tuhan. Karena Dia adalah gembala kita. Gembala yang baik tak pernah meninggalkan domba. Sini siapa yang domba? Yakin domba? Dombanya Tuhan. Setuju? Amin. Luar biasa. Kita baca yuk bagian dari berikut ini. Kita baca gantian. Ayat yang genap cowok, ayat yang ganjil cewek. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia mendengarkan doaku. Dia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, Bu Aziz, bandingkan dengan arti ucapan Kyonghi. Kita berharap di tahun ini, tahun apa ya tahun ini ya? Bulan
kita berharap tahun ini kita bisa mencapai kesuksesan, kesejahteraan, kegembiraan, kebahagiaan. Semua mau kita capai. Kalau kita bersama Tuhan, seperti Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Bisa nggak kita mencapai itu semua? Dia yakin? Bisa? Benar? Kok nggak yakin jawabnya? Kalau nggak yakin nggak ada situ, saya mau pulang saja. Kita sebenarnya yakin saat kita dalam kondisi kesusahan. Biasa bertanya, Tuhan di mana Engkau susah? Tapi dalam suasana kita dalam sukacita, dalam kegembiraan. Di saat kita dalam masalah, dalam pergumulan, seringkali kita nggak yakin. Tuhan janjimu memberikan aku di padang rumput yang hijau. Kok padangnya nggak ada rumput? Ada nggak mengalami itu? Di sini baik-baik semua, nggak ada. Luar biasa. Dia meninggalkan jiwaku. Pernah nggak kita mengalami masalah? Dan saat kita datang kepada Tuhan, kita merasa tenang. Pernah nggak? Yang pernah sedikit ya. Yang lain baik-baik saja, kondisi yang luar biasa. Kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah gembalaku, apapun kondisi kita, harapan kita cuma satu, hanya kepada Tuhan. Kalau ini lainnya Pak, satu-satunya yang yakin. Dan nyanyi yakin. Saat nyanyi kita yakin. Tapi dalam kehidupan setiap hari, apakah itu yang kita lakukan? Saya mau bertanya nih, sebelum pergi ke PD, Bro Eksis berdoa dulu kan? Tuhan, saya mau ke PD, persiapkan hati saya. Berdoa nggak? Sini baik semua, luar biasa. Salut saya. Beneran berdoa? Hebat. Yang berdoa luar biasa. Tapi umumnya di luar sana belum tentu berdoa. Jangan ke PD untuk bisa belum tentu pada saat mau pergi ke misa seseorang itu berdoa. Datang ya datang aja, saya mau misa. Padahal kalau satu-satunya saya andalkan, satu-satunya saya percaya hanya Tuhan gembalaku. Mau melakukan apapun saya harus ngomong ke Tuhan gembalaku. Sudah tak itu kita lakukan? Sudah, luar biasa. Ibu-ibu yang punya anak kalau mau ngomeli suami atau anaknya mau bertanya sama Tuhan kan? Kok enggak? Ya, ada dia luar biasa itu. Ibu-ibu nih yang punya suami, punya pasangan atau punya anak, waktu mau ngomel kesel. Bertanya nggak kepada Tuhan? Tuhan, saya ini marah nih. Saya mau ngomel ke suami saya. Di mana saya menyampaikan rasa marah saya tanpa melukai hati. Masalah? Atau nggak ada? Oh, mana dulu berdoa? Bahaya nih. Sudah ngomel baru berdoa. Kembali ke ilmunya ya. Tadi balik ke ucapan kita. Kiung-kiung. Kita tuh berharap sesuatu yang bahkan dalam segala kondisi kita berharap orang yang kita doakan dan kita berucapan dalam kondisi yang lain. Kenapa kalau kita berdoa kita nggak bertanya dulu biar ucapan kita nggak menimbulkan luka? Benar nggak? Keburu marah. Jadi lupa. Puji Tuhan kalau habis berdoa lupa marahnya. Suami dan anak-anaknya senang. Sekali ibu-ibu, bapak-bapak nih, kalau kesel sama pasangannya atau anaknya, berdoa dulu nggak sebelum ngomel? Enggak juga. Kompak di sini ya. Harusnya kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai gembala, apapun yang mau kita lakukan, kita bawa dalam
satu, puji Tuhan. Sisanya masih dibangun. Sekarang kita masuk ke berkat Tuhan dalam tradisi Imlek. Tradisi Imlek ada apa aja? Ampau kan? Dodol semua. Di sini nggak ada yang dapat ampau. Oh, nggak dapat ampau. Biasanya saya dapat ampau tuh anak kecil. Orang tua eksekusi. Semakin banyak dikunjungi, semakin banyak keluar uang. Benar nggak? Pengalaman kasih nasib kita. Maka hitung-hitungan. Saya ke rumah itu anaknya 4. Anak saya 2. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya? Di sini baik-baik semua deh. Kalau yang kayak Oscar lebih rugi lagi. Gak dapat anak buat, gak dapat ampau buat anak, harus kasih. Benar nggak? Ada nggak yang berhitung kalau waktu mau ngasih ampau? Oh, ada yang belum, jujur bapak. Rata-rata bilang nggak ada, tapi kenyataan. Saya akan jelaskan selanjutnya. Selain apa? Dodol, kue keranjang, katanya keranjang ya, benar ya? Dodol. Semua pada makan? Ada yang belum dapat? Belum? Minta ke? Baik ya. Luar biasa. Itu pun ada lambangnya. Nanti kita bahas ya. Tradisi Tuhan itu banyak, tapi saya akan bahas cuma 3 hal. Ampau, kue keranjang atau dodol. Satu lagi apa? Ayo, Bapak Ibu bisa tebak. Jeruk barongsai. Saya setuju jeruk siapa? Dan setuju barongsai. Yang nggak angkat tangan siapa? Ada yang angkat. Salah, bukan ISIS. Yang ketiga, saya akan membahas rumah sedap. Pernah lihat nggak di setiap meja sembahyang bagi masih sembahyang, bunga ini ada nggak? Wajib nggak? Wajib. Dan itu punya makna sendiri yang berhubungan dengan berkat Tuhan. Kita lihat secara ampau. Ampau dalam tradisi itu bertujuan berbagi sukacita, memancing kebahagiaan dengan umpan kebahagiaan. Waktu ngasih ampau, yang ngasih ampau nih, yang terlihat yang terima bukan senyum apa enggak? Bahagia nggak dengan sesamanya senyum? Bisa bahaya. Masya Allah, ada yang ngomong kayak gitu. Berbagi kebahagiaan dalam tradisi memberi ampau, berbagi sukacita. Kita melihat orang yang bahagia, tersenyum menerima ampau, memancing kebahagiaan. Itu tradisinya. Bahkan di beberapa ajaran yang saya tanya, berbagi ampau itu lebih luar biasa. Belajar untuk yang menerima ampau, menyimpan uangnya, dibelikan sesuatu yang berguna. Tidak boleh diberikan untuk bisa makan-makan, tidak boleh. Ada beberapa budaya yang mewajibkan siapapun yang menerima ampau harus menyimpan, dan dia harus punya niat mau beli apa, disimpan. Belajar menabung. Belajar menabung itu gampang atau susah? Susah. Ibu-ibu bilang susah, apalagi ada online. Topet, sepi, cepat habisnya. Tapi luar biasa tradisi. Dan kita lihat di dalam kitab suci dikatakan, kita baca ya, 3, 2, 1. Jadi di ajaran kita saat kita mau memberi, Tuhan akan membalasnya. Amin. Makanya jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan saya kasih apa 100.000, kita balik berapa ya? Balasan dari Tuhan
1000 kali, 100 kali itu haknya, bukan kita yang menentukan. Dan jangan pernah berharap jumlahnya dalam bentuk materi. Bapak Ibu memberi apa, berapapun nilainya, melihat orang yang terima penuh rasa bahagia, itu hadiah paling besar. Rasa bahagia yang kita dapat tidak bisa dinilai dengan uang. Benar nggak? Ada di sini yang rasa bahagia bisa dibeli dengan uang? Ada? Tidak ada. Bahagia timbul dari hati, bukan dari sekeliling. Kemarin minggu lalu saya mencoba berbagi apa? Nasi kuning khusus kepada pemulung di kompleks saya. Bapak Ibu, yang saya temui pemulung saya cuma ada dua kategori usia. Satu lansia, satu lagi di kompleks saya ya, saya nggak tahu Bapak Ibu. Dan setiap saya baginya jam 10 pagi. Setiap menerima satu box, satu bungkus lah ya. Bagi kita cuma nasi kuning kan. Ada yang bilang apa ya? Pokoknya gini, bahasa saya intinya terima kasih Pak, saya bisa makan. Bagi kita sesuatu yang sederhana. Saat kita mau berbagi, jumlah yang mungkin kecil harganya bagi kita, tapi ada orang bilang itu hasilnya bahagia bisa berbagi. Istilahnya saya bersyukur Pak, hari ini bisa makan. Artinya kemarin belum tentu dia bisa. Mau nggak kita kasih apa orang hanya di saat Imlek saja, tapi dari setiap kehidupan kita. Berbagi itu tidak harus sesuatu yang bernilai tinggi. Tersenyum pada orang yang membutuhkan sedih. Itu udah berbagi apa? Benar nggak? Jangan sampai ada teman yang bermasalah. Ada Oscar masalah siapa? Jauh-jauh. Jangan. Tapi sampai dia berikan ucapan senyum manis. Senyum itu harus tulus ya Bapak Ibu. Sesama kita bisa melihat kalau kita senyum asal. Berbagi tidak akan membuat kita menjadi miskin. Percaya Tuhan akan memberkati kita dengan caranya. Jadi kalau memberi apa, tolong jangan hitung-hitungan. Anak saya 2, dia 4, masih datang ya. Biasanya ya, itu yang masih anaknya kecil. Yang pasangan baru lebih pusing ya. Aduh, pas habis berapa nih? Dapat berapa nih? Itu, jangan pernah berhitung. Berikanlah dengan sukacita. Dan percaya, Tuhan akan membalas berlimpah-limpah. Lalu, dodol, mengajar. Artinya apa? Dalam tradisi kebudayaan China, rezekinya sekarang banyak dan bahannya dodol lengket enggak, manis enggak, rezekinya sesuatu yang baik dan karena lengket enggak cepat habis. Ada nggak makan dodol sebegini itu sampai habis? Ada nggak? Oleh karena hebat. Itu artinya rezeki yang kita terima sesuatu yang manis kita dapat, sesuatu yang baik. Dan karena lengket tidak cepat habis. Artinya apa? Kita berhemat makannya. Jangan kita koyak-koyak. Luar biasa gak artinya bagi kita? Kan belum pernah ada makan dodol satu langsung habis kan? Kemarin saya bertanya ke satu orang tua. Dia menjelaskan dodol itu ternyata ukurannya beda-beda. Kalau saya tahu satu jenis ya. Semakin kalau untuk dewa atau untuk Tuhan yang istilahnya ya, itu harus 9 susun. Saya nanya, kenapa 9 susun Anda? Angka 9, angka yang paling tinggi. Dari 0 sampai 9. Sisakan 10 plus 1 dan 0 lagi kan? 9 paling tinggi.
untuk Tuhan kita harus mempersembahkan yang paling baik. Benar nggak? Sudahkah rezeki kita mau kita bagikan juga kepada Tuhan melalui berbagi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau semua orang dapat satu orang satu angpau, satu dodol, gede, yang paling gede untuk orangnya, habis apa sendirian? Mau nggak berbagi? Biasa yang kecil ada, yang ukuran yang di bawah nih yang merah, yang paling kecil yang sedang itu, biasa dibagi nggak kalau makan? Bagi nggak? Bagi. Begitu juga dengan rezeki yang kita terima, harusnya kita mau berbagi. Jangan sampai kita senang, karena bagi Tuhan ada yang jadi saat kita berbagi kita nggak akan kekurangan. Kita baca ya di Mazmur 23 ayat 5, 3, 2, 1. Bahkan di hadapan Allah, Tuhan siapa yang terbaik? Gak akan pernah kita kekurangan. Selalu Tuhan kasih kelimpahan. Maknanya sangat dalam Bapak Ibu. Waktu saya belajar ini, kan tadi saya bilang ya saya masih belajar kan, saya baru ternyata dodol itu bukan sebatas ya dodol aja. Kalau kita semua punya arti. Kalau mau dijelasin satu-satu, saya juga bingung, banyak tuh. Ukuran itu ada maknanya. Ukuran diameter berapa, artinya apa, luar biasa. Tapi saya yakin, saat kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, sesuatu yang manis, dan kita mau buat seperti dodol yang lengket, yang membuat kita nggak cepat menghabiskannya, dan kita mau berbagi, kita nggak akan pernah kekurangan. Dodolnya nggak akan habis-habis. Itu intinya. Tapi bukan berarti dodol Bapak Ibu yang masih sisa jangan dimakan ya. Kalau dapat mau makan, kita sakit perut nanti. Dan supaya bahaya. Next, voice comment. Sedap malam, bunga yang berwarna bersih kan? Namun wangi. Ada maknanya nggak buat kita? Dia nggak bau. Ada? Ayo Bapak Ibu, apa maknanya? Bersih. Ada lagi? Buangannya biar. Setuju? Mulai pada bimbang nih. Ada lagi nggak yang lain? Apa sih maknanya? Sedap malam. Tapi tahu kan sedap malam? Ini sedap malam bukan? Pintar semua. Luar biasa. Kalau ini apa nih? Yang ini, Bapak Ibu ini biasa atau ada tumbuhan sebenarnya kayak ini? Ada? Buah sincap. Pertama kali saya menganggap ini semacam hiasan. Sampai saya melihat yang aslinya ternyata ada. Bagus, sama persis. Itu biasa. Balik lagi ke sedap malam. Sedap malam itu punya artinya makna yang luar biasa. Next. Harapan dalam setahun ini nama kita akan baik. Baik nama, karir, bisnis, hubungan keluarga, semua wangi. Melanggar, tidak gitu. Sedap malam wangi enggak? Mau share sama malam wangi enggak? Wangi enggak? Malam lebih wangi enggak? Mengapa malam lebih wangi? Ada maknanya enggak? Namanya sedap malam. Pintar. Maknanya lebih bagus lagi ternyata. Mengapa malam lebih wangi? Menurut adat tradisi yang saya dapat, di saat gelap aroma kita harus membuat orang tahu kita ada. Waktu kita di dalam lembah kekelaman, waktu kita dalam kondisi apapun, jangan pernah berbuat dosa.
tetap membawa nama Tuhan. Kalau kita bisa bertahan dalam kondisi kegelapan, membawa harum nama Yesus, orang akan senang. Kalau Bapak Ibu malam-malam gelap-gelap tiba-tiba mencium aroma sedap malam, apa yang dirasa? Takut. Itu di Indonesia kan? Kok kayak di kuburan? Tapi di sana sedap malam itu melambangkan sesuatu yang baik. Diharapkan dalam 1 tahun, baik mau siang, dalam terang maupun dalam gelap, nama kita itu baik. Waktu kita jatuh dalam lembah kegelapan, nama kita tetap baik. Makna yang luar biasa. Benar nggak? Mau nggak jadi sedap malam? Versi sana ya, kalau di Indonesia kan kayak kuburan. Beda. Mau nggak? Yang mau sedikit. Masih budaya Indonesia beda. Nah, kita lihat next di Mazmur 23 ayat 6. Baca yuk, 3, 2, 1. Seperti sedang kita wangi mau siang mau malam, kebajikan dan keburukan belaka akan mengikuti aku. Seumur dalam perjalanan hidup kita, pasang surga naik turun, bahagia, sedih, suka, seduka, mengalami itu enggak? Benar enggak? Waktu kita mengalami suka maupun duka, nama kita tetap baik. Kita tetap melakukan di dalam Tuhan yang bermakna. Atau dalam duka kita bertanya, Tuhan di manakah Engkau? Mengapa ini yang terjadi? Atau di dalam saat susah kita mau mencari pengalaman yang lain. Kalau kita mau belajar ke tradisi Imlek ini, berkat Tuhan itu gak pernah habis. Selama kita mau mengikuti Tuhan. Tuhan adalah gembala. Takkan kekurangan aku. Bapak Ibu apa kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi kenapa? Di saat kondisi kita tidak baik-baik saja, kita bertanya, Tuhan di mana? Apakah Tuhan gembala kita hilang? Atau kita yang melarikan diri? Apakah kita yang mengikuti Tuhan? Kondisi yang gelap, kita nggak mencari gembala kita, tapi kita mencari yang lain. Tradisi Imlek banyak dan ini semua luar biasa, menunjukkan berkat Tuhan itu nggak akan pernah habis selama kita mau ikut Tuhan sebagai gembala. Apapun kondisi kita, kalau kita mau ikut Tuhan, tak akan pernah kekurangan. Ada nggak di sini yang kanan berbagi baik sukacita maupun materi sampai jantung miskin? Ada nggak? Ada? Ada bingung? Jangan-jangan nggak pernah berbagi ya? Ada apa nggak? Nggak ada. Yakin? Jadi mau nggak terus berbagi? Yang jawab mau sedikit, yang lain masih mikir-mikir, untung nggak ya, rugi nggak ya? Kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun masa depan yang akan kita hadapi, percaya, tak akan pernah kekurangan. Mungkin masa-masanya ada masa-masa sulit, tapi bersama Tuhan, semua masih kita lewati. Next, luar biasa. Bapak Ibu, ini foto apa? Langit, awan, setuju nggak? Apa yang timbul dalam pikiran Bapak Ibu waktu memandang foto ini? Terang? Cerah? Ada lagi? Jauh di sana. Ada lagi nggak? Ada bekas pesawat? Bukan Bu, itu
Kasih ronda. Saya nggak kelihatan. Ada lagi nggak? Oh, ada malamnya, langitnya aja udah kelihatan. Apa yang timbul dalam pikiran Bapak Ibu waktu memandang gambar ini, foto ini? Luar biasa ya keajaiban Tuhan. Bapak Ibu lihat nggak? Ini cerah apa enggak? Yakin? Awalnya ada yang hitam nggak? Ada apa enggak? Ada dikit. Putih. Ada 3 hal yang kita lihat di langit ini. 1, langit yang biru. Ada yang lain itu? Ada lihat awan yang putih. Ada lihat awan yang mendung. Benar nggak? Kalau kita punya Tuhan sebagai gembala kita, harusnya kita lihat apa? Pokoknya beda ya. Cuma ada 3 pilihan dibuat, wah, saya bingung. Ada 3 pilihan. Kalau kita punya Tuhan sebagai gembala kita, yang kita percaya tak akan pernah kekurangan kita. Apa yang kita lihat? Bahagia, senang dan susah. Yang kita lihat, apapun masalah atau masa depan kita, mau langit mau biru, awan mau putih atau awan mau hitam, matahari tetap bersinar enggak? Bersinar apa enggak? Apapun kondisi yang akan kita hadapi, Tuhan itu selalu ada enggak? Kita lihat Tuhan sebagai matahari, selalu bersinar enggak? Dan apapun yang kita hadapi, lihat sudut pandangnya. Kalau kita punya Tuhan sebagai gembala kita, mau masalah ekonomi, masalah apapun, masalah keluarga, kita akan memandang langit biru, bukan sebagai awan hitam, bukan sebagai awannya pekat. Yang kita lihat sama, sudut pandangnya yang akan berubah. Yang kita lihat sama, benar gak? Tapi sudut pandang kita berubah. Apapun masalahnya, apapun yang akan kita hadapi di tahun ulang tahun ini, Tuhan itu gembala kita, tak pernah meninggalkan kita. Langit selalu biru. Ketutup awal kelabu, langit tetap biru nggak? Matahari tetap bersinar nggak? Apakah ada awan kelabu matahari yang sembunyi? Hilang. Tidak. Walaupun tertutup oleh awan, matahari tetap bersinar nggak? Tetap. Itu yang akan kita alami saat kita mau mengikuti Tuhan sebagai gembala. Saat kita mau menghargai bagaimana budaya Imlek, bukan sebagai agama, tapi sebagai tradisi atau budaya. Dan kita rasakan di dalam tradisi itu Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Yakin? Sekarang doa Isis yakin nggak bahwa berkat Tuhan tak pernah habis? Benar? Kok gak kompak ya? Kok saya dia? Yang amin? Oh, kalau amin lebih kompak ya. Kalau yakin nggak? Luar biasa. Next, first comment. Bapak lihat, apapun kondisi kita, di Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Saat kita jatuh, terluka dalam kondisi apapun, Tuhan sebagai gembala yang baik akan memeluk kita. Tak pernah kita dibiarkan berjalan sendiri. Apapun yang kita hadapi, bahkan saat kita merasa Tuhan, di mana Engkau? Kok aku mengalami seperti ini? Berkat mana bagiku? Saat itu Tuhan sedang memeluk kita. Seringkali kita yang malah menjauh dari Tuhan. Kita nggak mau bertemu dengan Tuhan.
Seringkali kita nggak mau diproses oleh Tuhan, kita nggak mau dituntun oleh Tuhan sebagai gembala kita. Kita nggak mau dapat jodoh terancam. Kita maunya dapat apa? Pembunuhan. Maunya dapat, nggak mau memberi. Sekarang Tuhan menunjukkan saat kita mau memberi, kita akan mendapat lebih lagi. Bukan hanya sebatas materi, tapi kesehatan, sukacita, damai, rasa bahagia. Saat kita mau belajar untuk berbagi sesuatu, nama kita akan baik. Karena saat kita berbagi itu, bukan kita yang ada, tapi Tuhan yang ada dalam kita, yang akan dilihat oleh sesama kita. Biarlah aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Kalau kita mau seperti Tuhan, mau dibentuk serupa dengan dia, kita harus belajar. Tuhan memberikan segala sesuatu bagi kita. Maka Yesus mau makan bagi kita. Kenapa kita saat berbagi masih suka hitung-hitungan? Masih suka mempertanyakan, bisa nggak saya memberi? Bisa nggak saya membagi apa? Atau kalau saya memberi segini, bagaimana dengan saya? Boys, tradisi Imlek banyak maknanya bagi kita. Kita diajak untuk terus membawa Tuhan dalam setiap kata dan perbuatan kita. Seperti bunga sedang malam, wangi sebagai hari, pagi, siang, sore, malam, saat terang maupun gelap. Sudahkah itu kita lakukan? Sudahkah kita yang menerima berkat dari Tuhan mau berbagi berkat itu? Sudahkah kita seperti kuih ranjang dodo? Saat kita menerima sesuatu yang manis yang baik dari Tuhan, kita tidak foya-foya, tidak menghabiskan itu, tapi kita mau berbagi. Sudahkah kita belajar seperti tradisi berbagi akal, memberi untuk melihat orang yang menerima itu mendapat sukacita. Saat kita mau berbagi, saat kita mau memberi, tak akan pernah kekurangan kita, karena kita punya Tuhan sebagai gembala kita. Amin. Saya mengajak pujian. Berbagi apa katanya? Asik, saya duluan di depan. Oscar baik hati. Mungkin kita nggak pernah menyangka apa yang akan kita alami di tahun lalu. Mungkin kita nggak akan pernah tahu Tuhan berkatmu sampai kapan. Semua karena kebaikan yang bukan hati Tuhan. Kita nggak akan pernah mengerti kondisi ekonomi kita di masa depan. Kita nggak akan pernah tahu kondisi tubuh kita bahkan malam ini, bahkan besok, ataupun sampai kapan kita masih bisa bernafas. Tapi satu yang pasti, yang mau kita ingat, berkat Tuhan tak pernah habis dari kita. Saat ini, saat kita masih bisa bernafas tanpa alat bantu, itu berkat Tuhan bagi kita. Saat jatuh kita masih bisa berdetak, itu bukti kasih Tuhan pada kita. Saat kita masih bisa duduk di aula ini, itu berkat Tuhan bagi kita. Saat kita bisa menyapa orang yang kita sayangi, yakinlah itu berkat bagi kita. Bayangkan kalau orang yang kita sayangi, pasangan kita, anak, cucu, orang tua, itu siapa tidak ada di samping kita. Kita merasa sedih bersama kita. Saat mereka masih ada bersama kita, bersyukurlah karena itu berkat Tuhan bagi kita. Berkat itu
tidak hanya sebatas materi. Berkat itu saat kita bisa merasakan kasih-Nya yang begitu nyata melalui sesama kita, itu lebih dari cukup. Saat pagi kita masih bisa bangun, melihat orang yang kita cintai tidur di samping kita, itu adalah berkat yang kita bisa diganti dengan uang. Saat kita masih merasakan jantung kita berdetak di bawah semangat batu, itu bukti berkat yang luar biasa yang tak akan pernah habis. Saat kita bisa merasakan emosi kita, rasa sedih, menangis, rasa gembira, ketawa, itu berkat yang seharusnya kita syukuri. Saat kita masih bisa berdoa, itu berkat yang luar biasa bagi kita. Berkat yang tak akan pernah habis oleh waktu. Berkat yang tak akan pernah hilang kalau kita masih suka cita. Malam ini, dengan penuh iman, kita mau katakan, tiada yang seperti Tuhan yang begitu mengasihi kita, dan sangat menjawab semua doa kita. Ini doa kita. Kau begitu mengasihi kami, sanggup menjawab semua doa kami.
Kami tidak tahu apa yang akan kami alami di tahun baru ini. Kami tidak mengerti apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi kami mau imani dan kami yakini. Kami mau selalu percaya. Kami mau belajar menjadi seperti Engkau. Kami mau belajar memberi dengan sukacita, membawa kebahagiaan bagi sesama kami. Kami mau berbagi sesuatu yang kami terima dari Engkau. Rezeki yang kami terima, hati yang bahagia yang kami terima, mau kami bagikan kepada sesama kami, terutama bagi mereka yang ada di sekeliling kami, mereka yang kami cintai. Kami mau seperti bunga sedang malam, membuat aroma harum sangat bau bagi sesama kami. Apapun kondisi kami, dan di saat kami suka maupun duka, biarlah aroma kami membawa kebahagiaan bagi sesama kami. Karena kami percaya Tuhan adalah gembalaku, takkan pernah kekurangan aku. Biarlah lagu ini menjadi doa kami. Biarlah lagu ini jadi ungkapan iman kami. Dan saat ini kami berbagi berdiri, kami berbagi mengajar kami yang berkata, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari terkasih, mari kita satukan hati dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa malam ini dan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga kami mampu mempercayai hidup kami kepadamu dan semakin percaya bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah habis. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi Bapak Charles Susanto yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk Bapak Charles Susanto beserta seluruh keluarganya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik serta kelancaran dalam setiap usaha dan pelayanannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan sungguh untuk memuliakan nama-Mu dan semakin banyak orang yang diberkati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara yang adil dan makmur. Juga bagi Bapak Presiden Prabowo serta seluruh jajaran kabinetnya. Kami mohon, kiranya Engkau senantiasa mengurapi mereka. Anugerahkanlah kesehatan, hikmat kebijaksanaan, kejujuran kepada mereka,
dalam menjalankan tugas kenegaraan dan bangsa ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa juga bagi tim Pastores Gereja Santo Laurentius, Pastor Bohar, Pastor Maman, Pastor Hendra, Pastor Alo dan Pastor Riki, serta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka, murnikan pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya, dan membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau sebagai satu-satunya penyelamat kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa bagi semua yang hadir dalam persekutuan doa malam ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu denganmu, untuk memuji dan memuliakan-Mu, dan melayani serta mengasihi sesama kami, dimanapun kami berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa kami agar dapat dipergunakan untuk kegiatan untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita mau memberikan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan ya. Tadi dalam khotbah hari ini kita dikatakan untuk selalu memberikan berkat. Nah, kita juga mau memberikan berkat, semua persembahan ini akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan di persekutuan doa kita. Mari sambil memberikan berkat, nanti ada anak-anak yang disediakan, ada juga QRIS boleh ya. Nanti kita menyediakan berkat Tuhan selalu ada. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan semua miskin dan kaya,
kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup peristiwa malam ini, kita akan membacakan beberapa pengumuman. Tapi sebelumnya, izinkan kami dari PD Laurentius mengucapkan terima kasih kepada Bapak Charles Sisanto yang sudah memberikan keterangan pada malam ini. Boleh dong diberi tepuk tangan kepada Bapak. Terima kasih Pak, kita boleh semakin mengerti makna dari setiap Imlek ya. Terutama untuk saya, pasangan muda, akhirnya bisa memberikan ampau dengan penuh sukacita. Besok ke Medan, masih kasih Tuhan dalam balaku akan berangkat. Terima kasih Kak Charles dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas. Terima kasih tim Didian, tim multimedia, tamu-tamu pendaftaran, konsumsi dan juga tim doa. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang hadir pada malam ini. Semoga apa yang kita dapatkan boleh menjadi sukacita dan harapan baru bagi kita semua dan ditunggu kehadiran yang di minggu yang akan datang. Bapak Ibu, PDPKK Santo Laurentius di tanggal 17 sampai 27 Februari nanti akan mengadakan sebuah seminar, bisa dikatakan seminar hidup baru. Apakah seminar hidup baru itu? Boleh di tayangkan dulu videonya biar kita lebih jelas dan lebih ada bayangan apa tujuan dari seminar. Suaranya Pak Sasa. Oke, di pause lagi. Dari awal itu, yang kalah tapi udah hilang. Masih ada suaranya. Oh. Jadi Bapak Ibu, kami undang, kami bawa Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini mesti terasa, aduh, hidup kok berat ya, hidup kok datar-datar aja, kurang ada semangat lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Seminar yang akan kita bawakan ini merupakan jawaban bagi kita semua yang hidup baru, yang ingin bertransformasi menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia yang semakin serupa dengan Allah. Gimana videonya udah siap? Oh belum, kita bikin lagi prolog ini. Oh ya sekali. Jadi ini sebuah seminar, kalau dilihat cukup panjang ya, 17 sampai 27 Februari. Tapi percayalah, ini seminar yang mulai lagi yang sudah diikuti terasa sangat singkat dan menyenangkan. Nah ini video yang sudah siap. Boleh tahu lagi? Dan selalu diikuti banyak. Hidup yang datang masih dipenuhi kekhawatiran besok apa yang terjadi, atau kadang-kadang Bapak Ibu masih merasa malas untuk datang ke PD. Aduh, ketemu dia lagi. Seminar ini adalah jawabannya. Seminar ini adalah kunci yang akan mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Allah. Jika bukan sekarang, kapan lagi kita diubahkan biar semakin serupa dengan Allah? Yuk, di scan QR code-nya, daftarkan diri Anda segera, ajak anak, cucu, kakek, nenek, semua yang ada di rumah untuk mengikuti SHDN. Terima kasih. Selanjutnya, dan jika Bapak Ibu masih belum yakin
masih belum, aduh bener gak ya seminar ini cocok untuk saya undang, kami undang untuk menghadiri PD di minggu yang akan datang. Karena di Kamis tanggal 13 Februari kita akan mencari lebih dalam lagi, kita akan sama-sama mencari tahu apa sih isi dari SKBR ini, apa yang akan didapatkan dari seminar ini. Bersama Bapak Alex Yuniarto yang pastinya juga pribadi yang berubah, bertumbuh karena SKBR. Saya undang untuk mengikutinya di tanggal 13 Februari jam 19.00 di ruang Krista, di ruang yang sama. Ditunggu kehadirannya di minggu depan tanggal 13 Februari bersama Bapak Alex Yuniarto. Selanjutnya kita juga mengadakan doa syafaat di hari Selasa 11 Februari jam 6:30 malam di ruang Agnes. Bapak Ibu yang ingin melatih dan semakin dekat dengan suara Tuhan, yuk kita sama-sama melatih kepekaan kita melalui doa syafaat. Selanjutnya, dan kita juga mengadakan doa koronakan kerahiman ilahi yang diadakan setiap hari jam 2:45 online, via Zoom. Boleh catat meeting ID dan juga passwordnya. Yuk kita sama-sama berdoa memohon pertolongan dan kebaikan Tuhan. Next, dan Bapak Ibu yang memiliki pergumulan, permasalahan ataupun wujud-wujud lainnya, kami tim doa dari PDPKK Santo Laurentius dengan tangan terbuka menerima setiap permohonan-permohonan dan intensi-intensi dari Bapak Ibu. Boleh dicatat ada 2 nomor yang bisa dihubungi, ada Sis Rita dan juga Sis Nova. Selanjutnya, dan Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan suatu kekuatan yang luar biasa. Mari saatnya kita memberikan feedback dan inputan untuk kekuatan-kekuatan kita yang pastinya untuk perkembangan kami semua para kekuatan dari BPK. Boleh di-share Bapak Ibu dan diberikan penilaian untuk kekuatan pada malam hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu, jika di atas ada gambar angpau, maka kita pun di depan ada pohon angpau. Dan seluruh umat yang hadir pada malam hari ini memiliki kesempatan untuk mengambil satu kali angpau yang tersedia di pohon angpau ini. Tapi aturan lainnya cukup sederhana. Bapak Ibu sudah memegang nomor urut yang tadi dibagikan pada saat masuk. Sudah megang? Ada yang belum dapatkan? Kalau belum dapat kita tercolok ke atas. Belum dapat semua nomor urutnya. Nah, nanti nomor urutnya ini akan diberikan, diserahkan ke panitia yang akan menjaga pohon angpau. Setelah menyerahkan nomor urutnya, nanti tunjuk, saya mau dong angpau yang ini, saya mau dong angpau yang di bawah. Nah, nanti tim panitia akan bantu untuk menggunting dan memberikannya kepada Bapak Ibu. Jadi nomor urut yang dipegang akan ditukarkan untuk mendapatkan kesempatan satu kali mendapatkan angpau yang ada di pohon. Ya, nanti akan dibantu sama tim panitia untuk digunting. Jelas ya. Oke, nanti setelah lagu bertutup semuanya diundang untuk mengambil pohon angpau. Dan ingat BPK jadi santri, maka kita pun harus santri dengan tertib. Jangan lupa habis juga angpau, maka kasih angpau saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Oscar untuk pengumumannya. Bagaimana Bapak Ibu akan sukacita pada malam hari ini? Sukacita. Sukacita. Oke, mari kita mau mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita kembali. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada malam hari ini Kau sudah mengingatkan kami bahwa di tahun baru Imlek ini sungguh Kau hadir dan berkat-berkat pun ada bagi kami. Dan Kau juga mengingatkan kami bagaimana kami harus berbagi sukacita, berbagi berkat yang sudah Kau berikan kepada kami, menjaganya. Dan terlebih lagi Tuhan, kami juga harus menjaga kehidupan kami, menjaga nama baik kami, menjaga kekudusan kami, menjauhkan diri kami dari segala dosa-dosa, dan terus merenungkan firman-Mu sambil melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang sudah Engkau
kami di luar sana. Sering kami jatuh dan bangun. Tapi kami mau bangkit Tuhan. Karena kami percaya ketika ada Roh Kudus di dalam diri kami, ketika kami mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, maka kami bisa untuk melakukan setiap apa yang sudah Kau sampaikan pada kami pada malam hari ini. Terus sertai kami, lindungi kami, dan biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang akan selalu mengajar, membimbing, dan mengingatkan kami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dan bila sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing untuk kami bersama-sama bertemu kembali dengan keluarga kami, untuk kami beristirahat. Terus sertai kami, lindungi kami, agar kami bisa terus memuliakan nama-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk berkat makanan yang sudah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biar Kau kuduskan dan sucikan makanan kami, dan berkati setiap orang yang sudah menyediakannya, dan bagi yang belum bisa merasakan seperti kami, Kau juga yang akan mengirimkan orang-orang agar mereka pun bisa mendapat berkat seperti kami. Terima kasih Tuhan. Semua doa-doa ini kami panjatkan sebab Engkau lah penyelamat kami, Raja kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu semua, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan ya. Kita boleh di lagu ini, ya ini lagunya itu baru ya, tapi gampang. Kita mau fungsi-fungsi ya, ke kiri kanan depan belakang ya. Kita mau menyatakan supaya di tahun yang baru